semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal P3K Perawat berdasarkan kisi-kisi Permenpan tahun 2023 ini mengenai prinsip etik dan legal keperawatan. Langsung aja nih ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang laki-laki 31 tahun dibawa ke IGD Rumah Sakit Jiwa karena mengamuk di rumah sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak senang bila bertemu banyak orang dan mengancam akan memukul siapa saja yang mendekatinya. Hasil pemeriksaan, tatapan mata pasien tajam, marah-marah, dan memaki setiap orang yang lewat. Perawat membujuk dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat, pasien hanya tinggal di rumah sakit jiwa selama 1 minggu saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? A. Non-malefisien, B. Beneficien, C. Autonomi, D. Veracity, E. Justice. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Veracity. Nah, prinsip etik veracity merupakan prinsip kejujuran di mana segala tindakan perawat itu harus mencerminkan kejujuran dan apa yang disampaikannya itu harus dapat dipercaya, bukan hanya sekedar pemberi janji. Nah, pada kasus tersebut disampaikan bahwa perawat, yaitu ia membujuk dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat, ia hanya tinggal di rumah sakit jiwa selama 1 minggu saja. Sedangkan dalam pengobatan, kita sebagai perawat tidak dapat memprediksi kapan dan berapa lama pasien itu akan sembuh. Sehingga kita dilarang memberikan janji-janji palsu yang dapat berujung mengecewakan pasien. Maka, prinsip etik veracity ini harus diterapkan bagi seluruh perawat dalam memberikan pelayanan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, seorang kepala keluarga umur 35 tahun memiliki anak umur 7 tahun dikunjungi perawat ke rumahnya. Hasil pengkajian, tinggi badan anak 115 cm, nampak lebih rendah dibandingkan teman sebayanya. Perawat akan melakukan edukasi tentang stunting, tetapi kepala keluarga tidak mengizinkannya. Apakah prinsip etik yang terjadi pada kasus tersebut? A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Accountability, E. Non-malefisiency. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, otonomi. Nah, prinsip otonomi ini merupakan bentuk respek kita sebagai perawat terhadap seseorang, pasien, ataupun klien yang dipandang sebagai persetujuan, tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Di mana prinsip otonomi ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu itu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, pada kasus tersebut, si perawat, ia sudah mengunjungi rumah si kepala keluarga dan mendapatkan data bahwa hasil pengkajiannya itu tinggi badan anak 115 cm nampak lebih rendah dibanding teman sebayanya. Nah, di sini perawat sudah memberikan respon ataupun solusi dengan memberikan edukasi tentang stunting kepada kepala keluarga. Namun, kepala keluarga tersebut tidak mengizinkannya. Jadi, sebagai perawat di sini kita harus menghormati keputusan dari kepala keluarga dengan menerapkan prinsip etik otonomi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 3, seorang perawat pelaksana yang bertugas di ruang rawat inap melakukan penguncian roda tempat tidur pasien, mendekati bel, dan peralatan yang dibutuhkan pasien selama perawatan untuk mengurangi resiko jatuh. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan perawat pelaksana tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficient, E. Non-malefisiency. Ya, jawabannya tepat adalah yang E, non-malefisiency. Nah, prinsip etik non-malefisiency artinya tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien. Pada kasus tersebut, di mana perawat telah melakukan penguncian roda tempat tidur pasien, mendekatkan bel dan juga peralatan yang dibutuhkan sehingga mengurangi resiko jatuh yang dapat mengakibatkan kejadian tidak terduga seperti kerugian baik itu fisik dan juga psikologisnya. Jadi, jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah yang E.
Soal nomor 4, seorang lansia umur 66 tahun dirawat di rumah sakit dengan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Hasil pengkajian, pasien tidak patuh diet dengan alasan kalau tidak makan sambal terasi dan ikan asin maka ia tidak nafsu makan. Perawat sudah memberikan penjelasan secara berulang tentang makanan yang harus dikurangi, terutama makanan yang banyak mengandung garam. Perawat merasa kesal dan memarahi pasien. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Beneficiency, E. Non-malfeasance. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, non-malfeasance. Nah, di sini disebutkan bahwa perawat tersebut sudah melakukan tindakan dengan memberikan edukasi terkait dengan patuhan diet pada pasien. Namun, lansia tersebut tidak mau mendengarkan. Perawat tersebut justru merasa kesal dan juga memarahi pasien. Tindakan tersebut sudah melanggar prinsip etik yaitu non-malfeasance. Dikarenakan memarahi pasien sudah merugikan secara psikologis. Nah, sebagai perawat, seharusnya kita tetap menghormati keputusan pasien dan juga telah menyampaikan informasi yang akurat, komprehensif, dan juga objektif tentang patuhan diet yang harus dilakukan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 5, seorang lansia 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas berat. Pasien terlihat sering marah-marah tidak tentu pada setiap orang yang ada di sekitarnya termasuk perawat. Perawat penanggung jawab pasien berupaya secara optimal untuk tetap memberikan pelayanan yang sesuai kepada pasien tersebut, walaupun secara pribadi perawat merasa tidak suka karena sering dimarahi tanpa sebab oleh pasien tersebut. Prinsip etik apa yang diterapkan oleh perawat dalam kasus tersebut? A. Non-malfeasance, B. Beneficence, C. Autonomy, D. Fidelity, E. Justice. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, justice. Nah, pada kasus tersebut, alasan kita memilih prinsip etik justice itu karena perawat tetap memberikan pelayanan kepada pasien tanpa terpengaruh pola komunikasi yang terjadi antara perawat dan juga pasien. Sehingga perawat menerapkan prinsip etik justice di mana pelayanan kesehatan itu tetap harus dilakukan ke setiap pasien secara adil tanpa terpengaruh faktor subjektif maupun objektif. Walaupun di sini pasiennya itu terkesan marah-marah pada orang yang ada di sekitarnya termasuk perawat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 6, perawat komunitas yang melakukan pengkajian mendapatkan 5 orang menderita HIV/AIDS positif. 2 penderita 60% bekerja di klub malam, 1 orang sebagai ibu rumah tangga. Hasil anamnesis, klien mengatakan hanya melakukan hubungan suami istri dengan suaminya saja. Perawat dengan sopan menganjurkan agar suami klien untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS, tetapi suami klien marah-marah. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficent, E. Non-malfeasance. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, beneficence. Nah, kata kunci di sini, pada kasus perawat komunitas itu sedang melakukan pengkajian di suatu dusun di mana ia mendapatkan 5 orang menderita HIV/AIDS positif. Nah, penderita HIV/AIDS tersebut, 2 penderita 60% bekerja di klub malam dan 1 orang sebagai ibu rumah tangga. Nah, ketika dilakukan interview nih pada ibu rumah tangga penderita HIV/AIDS, ibu tersebut mengatakan bahwa ia hanya melakukan hubungan suami istri hanya dengan suaminya saja. Nah, di sini perawat itu sudah sopan ya. Di sini dikatakan di kasus sudah sopan menganjurkan agar suami si ibu ya itu dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS juga, tetapi dia marah-marah. Nah, prinsip pada kasus tersebut menuntut perawat itu untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan juga kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Meskipun perawat mendebati suami penderita HIV tersebut ia marah-marah kepada perawat, tetapi perawat harus menyampaikan dengan tujuan
agar suaminya itu jika positif, ia bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga perawat itu harus berbuat baik agar istri dan juga suami tersebut diharapkan dapat diobati dengan tepat karena adanya kepastian diagnosis yang tepat. Jadi, jawaban yang benar pada soal ini adalah yang D. Soal nomor 7, seorang balita perempuan 2 tahun dirawat di ruang rawat anak dengan keluhan demam selama 5 hari dan muntah. Hasil pengkajian, tampak rewel, menangis ingin keluar ruangan, tidak kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Perawat akan melakukan pemeriksaan suhu dan menggunakan termometer infrared agar pelaksanaannya lebih cepat. Apakah prinsip etik pada kasus tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Accountability, E. Non-malfeasance. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, non-malfeasance. Nah, dalam kasus tersebut itu muncul manifestasi dari reaksi hospitalisasi yang menunjukkan balita tersebut itu rewel dan juga menangis ingin keluar ruangan. Nah, untuk melakukan tindakan keperawatan itu harus diperhatikan nih dampak reaksi hospitalisasi tersebut. Reaksi hospitalisasi ini jika tidak teratasi itu akan menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu akan menjadi trauma pada si anak ya, dan dapat menghambat fase perkembangan anak nanti ke depan. Dalam hal tersebut, prinsip yang sesuai untuk dilakukan ini adalah non-malfeasance, di mana perawat tersebut ingin melakukan pemeriksaan suhu ya, namun ia menggunakan termometer infrared agar pemeriksaannya itu lebih cepat, sehingga data yang didapatkan lebih cepat dan akurat dan reaksi hospitalisasi anak diminimalkan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 8. Seorang perawat di rumah sakit jiwa sedang memandu kegiatan pendidikan kesehatan tentang pentingnya menjaga kebersihan diri untuk pasien dengan gangguan jiwa. Di awal kegiatan, perawat mengatakan akan memberikan hadiah kepada peserta yang aktif dalam kegiatan. Namun, di akhir kegiatan, perawat memberikan hadiah untuk semua peserta. Nah, apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Beneficence, E. Autonomy. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, fidelity. Nah, berdasarkan kasus menunjukkan bahwa perawat menerapkan prinsip etik keperawatan fidelity, yaitu perawat menepati janjinya untuk memberikan hadiah kepada semua peserta di akhir kegiatan. Walaupun di awal kegiatan, perawat mengatakan akan memberikan hadiah kepada peserta yang aktif dalam kegiatan. Namun, di akhir kegiatan, malah perawat memberikan hadiah untuk semua peserta. Jadi, semua peserta tersebut aktif dalam melakukan kegiatan tersebut. Maka, semua peserta tersebut dapat hadiah. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 9, seorang pasien perempuan berusia 27 tahun dirawat di rumah sakit dengan HIV positif. Keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Sebelumnya, perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya terhadap siapapun. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Confidentiality, E. Non-malfeasance. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, fidelity. Nah, di sini pada kasus sudah sangat kelihatan kata kuncinya itu yaitu perawat sebelumnya itu sudah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya terhadap siapapun. Namun di sini perawat memberitahukan kepada keluarga mengenai penyakit si pasien, sehingga ia tidak menepati janji dan tidak menghargai janji serta komitmennya terhadap pasien. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 10, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Yuk tulis juga di kolom komentar berapa jawaban teman-teman yang benar maupun yang salah nih, biar bisa kita koreksi bareng. Selamat latihan soal teman-teman, dan selamat mengikuti ujian P3K. Semoga diberikan kelancaran dalam menjawab soal. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari perawat berbagi. Bye-bye!